itu kita lihat nih Kak, ada pergesekan antara sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bagaimana kemudian itu diaplikasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Tetapi ternyata banyak sekali yang merugikan masyarakat adat. Misalnya tentang kebijakan-kebijakan waktu dulu ada UU Cilaka kita bilangnya tentang Cipta Kerja. Nah, Cipta Kerja itu kan kemudian membuka sebesar-besarnya lahan investasi di Indonesia, memang akan membuka lowongan pekerjaan yang banyak untuk pemuda, tetapi di saat yang sama tanah kita direbut, hak-hak masyarakat itu kemudian berkurang, banyaknya kemudian praktek-praktek ketidakadilan. Dan waktu saya ke Lombok Oktober kemarin sempat mewawancara orang-orang yang tinggal di sekitar Mandalika, bahwa mereka itu ditumpuk di satu rumah susun dan tidak diperhatikan oleh pemerintah setelah itu. Jadi memang mereka adalah penduduk asli di pesisir pantai yang sekarang jadi sirkuit Mandalika. Mereka itu harus diusir dari situ, tetapi diberi jaminan oleh pemerintah pada saat itu secara temporer. Tetapi setelah itu mereka tidak bisa mencari makan lagi, mau ngapain buat kehidupan sehari-hari itu bingung. Jadi mereka stuck di dalam rumah susun itu, dan akhirnya mereka harus menjual kelapa muda. Waktu itu saya beli dan kasihan sekali karena ternyata kelapa mudanya itu saya berpikirnya secara polos, wah ini pasti asli masyarakat adat punya pohonnya, jadi mungkin anaknya yang panjatkan, ibunya yang kumpul dan pergi jual. Ternyata nggak seperti itu Kak. Jadi mirisnya adalah masyarakat adat tidak berdaulat di negaranya sendiri, di mana negaranya itu adalah yang punya banyak kekayaan, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Kelapanya harus dibeli dari pemasok pertama, di situ terus harus diojekkan lagi dan mereka harus bayar ojeknya Kak. Jadi kira-kira untungnya cuma selisih 2.000 dengan mereka harus naik-naik ke bukit berkeringat-keringat mengangkat kelapa itu. Operasionalnya juga. Operasionalnya, dan itu masyarakat asli yang tinggal di situ Kak. Jadi sangat miris melihat itu. Dan waktu itu teman-teman yang menemani saya, kebetulan saya ikut program beasiswa dari New Zealand dan kami melakukan residensi di sana. Teman-teman saya kemudian menantang saya, kamu bikin tulisan tentang hal ini, bagaimana kemudian penindasan masyarakat adat itu bukan hanya secara fisik, tetapi di kehidupan sehari-hari itu nampak. Tanpa harus kita sentuh fisiknya ataupun kita bikin kebijakan, ternyata masyarakat adat itu sampai sekarang masih banyak yang dalam keadaan miris, masih ada yang dalam keadaan tidak stabil ekonomi, dan bahkan hanya diberikan ya sekedar untuk mungkin tutup mulut aja begitu Kak. Karena sempat aku tanyakan, mereka dikasih 3 juta waktu itu, tapi setelah itu nggak ada lagi. Tidak ada untuk kedepannya jangka panjangnya benar. Seperti apa gitu. Benar sekali. Dan memang sirkuit Mandalika itu indah sekali Kak kalau dilihat, karena itu kan dekat pesisir pantai di sana, di Pantai Seger. Tapi kemudian turun ke bawah itu melihat masyarakat adat yang kesulitan dan tidak bisa apa-apa, itu sangat ada paradoks yang kelihatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.